Michael Clark Rockefeller, yang merupakan anak dari wakil presiden Amerika Serikat Nelson Rockefeller dan cicit dari salah satu orang terkaya di dunia John D. Rockefeller, hilang misterius dalam misi penelitian suku Asmat di pedalaman Papua pada bulan November 1961. Beberapa sumber mengungkapkan jika Michael telah menjadi korban kanibalisme. Kedatangan Michael Rockefeller ke Papua pada November 1961 itu bukan yang pertama kali. Bulan Maret sebelumnya, dia mengikuti ekspedisi Universitas Harvard ke lembah Baliem, Papua untuk mempelajari suku Dani. Ketika itulah dia mendengar cerita tentang suku Asmat yang terkenal dengan seni ukir. Michael kembali ke New York pada Juli 1961, dan pada bulan November tahun yang sama, ia kembali ke Papua untuk menuntaskan keinginannya mengenal lebih dalam tentang suku Asmat. Petaka terjadi kala Michael Rockefeller mengarungi lepas pantai Papua dengan sebuah kano bersama antropolog Belanda Rene Wessink dan beberapa penduduk lokal. Perahu kayu kecil itu terombang-ambing dihantam ombak, sehingga terbalik dan tenggelam. Mereka pun terapung di lautan. Namun Michael tak sabar menunggu bantuan. Dia memutuskan untuk berenang menuju pantai dan meninggalkan rombongannya. Saat Rene dan rombongan berhasil diselamatkan keesokan harinya, Michael tak pernah ditemukan. Hilangnya Michael Rockefeller sontak menghebohkan dunia. Terlebih di Amerika, hampir seluruh media mengulasnya. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan, termasuk melibatkan pasukan terlatih US Army. Misi menyelamatkan Michael juga mengerahkan helikopter, pesawat, kapal, dan ribuan penduduk lokal. Tapi hingga kini dia tidak pernah ditemukan. Berbagai teori mengemuka. Dia sempat diduga meninggal karena kelelahan berenang dari laut ke tepi pantai. Namun ada dugaan pula dia dimangsa binatang, entah hiu, buaya, atau lainnya saat mencoba mencari pertolongan. Namun di luar itu, teori yang paling banyak dibicarakan adalah dia diduga kuat tewas dibunuh penduduk setempat dan jasadnya dimakan. Dengan kata lain, ahli waris raksasa industri minyak itu menjadi korban kanibalisme. Teori ini mengemuka lantaran Oceanepe, wilayah terdekat yang mungkin dapat dicapai Michael ketika mencari pertolongan, saat itu masih mempraktekkan kanibalisme. Pada tahun 1978, seorang ahli geologi Kanada yang mengunjungi suku Asmat bertemu dengan seorang misionaris bernama Otto Konig yang menunjukkan kepadanya arloji dan kacamata Michael, dan menegaskan bahwa Michael telah dibunuh dan dimakan. Dalam buku yang ditulis Paul Touhy, dikisahkan bahwa pada tahun 1979, ibunda Michael menyewa detektif swasta untuk pergi ke Papua dan mencoba menyelesaikan misteri hilangnya Michael. Para detektif swasta kemudian membarter mesin perahu dengan tengkorak 3 lelaki yang diklaim suku Asmat sebagai lelaki kulit putih yang pernah dibunuh. Para detektif kembali ke kota New York dan menyerahkan tengkorak-tengkorak ini kepada keluarga, dengan keyakinan bahwa salah satunya adalah tengkorak Michael. Namun mengenai benar tidaknya tengkorak tersebut adalah Michael, tidak pernah diungkapkan secara terbuka oleh keluarga kepada publik. Dalam sebuah film dokumenter, seorang antropolog bernama Tobias Nibaum menyatakan bahwa ia berbicara dengan para kanibal Asmat yang mengaku menemukan Michael di tepi sungai dan memakannya. Tahun 2014, Carl Hoffman, seorang jurnalis, juga menerbitkan buku tentang kanibalisme dan hilangnya Michael Rockefeller secara misterius. Carl Hoffman yang menyelidiki hilangnya Rockefeller berhasil mengumpulkan beberapa fakta. Selama beberapa kali berkunjung ke desa-desa di daerah Papua, Hoffman mendengar beberapa cerita tentang orang-orang dari Oceanepe yang membunuh Michael setelah dia berenang ke pantai. Mereka menarik Michael ke darat dan membunuhnya dengan tombak. Mereka memotong kepalanya, memasaknya, dan memakan otaknya. Kaki tangannya dilemparkan ke api dan kemudian dibagikan sebagai makanan dengan semua orang yang hadir. Tulangnya digunakan untuk membuat keris, tombak, dan simbol keagamaan. Hal itu sebenarnya dilakukan sebagai aksi balas dendam dari suku Asmat kepada orang kulit putih atas insiden 3 tahun sebelumnya, di mana orang-orang Asmat tewas dibunuh oleh polisi Nugini Belanda. Tak lama setelah pembunuhan Michael,
desa-desa terjangkit wabah kolera. Dan orang-orang desa itu percaya bahwa itu adalah karma karena membunuh Michael. Ketika Hoffman hendak meninggalkan salah satu desa untuk terakhir kalinya, dia menyaksikan seorang pria memperagakan adegan pembunuhan. Dan Hoffman pun memutuskan untuk merekamnya. Pria itu akhirnya memperingatkan Hoffman bahwa kisah ini hanya untuk Hoffman. Dan kisah tersebut tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dan jika melanggar, maka Hoffman akan tewas. Yang pasti mayat Michael tidak pernah ditemukan hingga kini. Michael Rockefeller dinyatakan mati secara hukum pada tahun 1964. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.